Ada juga disebutkan di dalam kitab hadis, di bulan suci Ramadan, di waktu siang, lagi berpuasa, suami istri berhubungan dalam keadaan berpuasa. Ini kan kena kafarat, namanya kafaratul uzmah. Kafaratnya apa? Yang pertama apa? Kasih makan 60 fakir miskin, memerdekakan budak 1 orang, puasa 2 bulan berturut-turut. Ini pilihan. Memang ada khilaf, ada yang bilang harus urutan, ada yang bilang pilihan, sudah terlepas dari masalah fikih. Ini ada orang melakukan itu di bulan suci Ramadan dalam keadaan berpuasa. Akhirnya selesai berhubungan, baru ya Allah tersadar, ini sudah buat dosa, harus lapor ke Nabi. Bagaimana caranya ini? Dalam keadaan berpuasa di bulan suci Ramadan, berhubungan suami istri. Maka datang orang ini menemui Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak marah, karena kenapa? Tidak tahu. Datang mengatakan, ya Rasulullah, tadi saya berhubungan dengan istri saya lagi puasa. Dari hadis ini kita bisa ketahui Nabi Muhammad SAW itu orangnya itu bijaksana. Ada kalanya marah pada tempatnya yang tepat, tidak terus-terus marah, tidak terus-terus garang, tapi kadang tegas. Semuanya sesuai porsinya. Karena kaedah dalam Al-Quran, segala sesuatu yang berlebihan pasti buruk. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Contoh, kalau tidak pernah marah, tidak pernah tegas, lembut terus, juga kurang bagus. Nabi Muhammad dicaci maki, maafkan saja. Mengajarkan akhlak, kita maafkan. Atau setiap ini marah-marah terus, ceramah marah-marah terus. Ada waktunya tegas dengan ghadab, dan ada waktunya lembut. Nah, ini yang namanya hikmah. Dan Nabi seperti itu. Makanya hadis itu banyak. Ada kalanya Nabi tegas, ada kalanya Nabi lembut. Dan itu pada waktunya. Dan Nabi tahu ketika ada orang yang melakukan satu kesalahan karena ketidaktahuan, itu tentu berbeda dengan kesalahan yang disengaja. Pasti respon Nabi berbeda. Karena Nabi SAW ini punya kelebihan, sebelum mereka bertanya, Nabi sudah tahu nih masalahnya seperti apa. Nabi sudah tahu psikisnya seperti apa, keadaan jiwanya seperti apa, Nabi sudah tahu. Sehingga kita kadang-kadang mendapatkan riwayat, ada orang bertanya dengan pertanyaan, tapi jawabannya seakan-akan berbeda. Jawaban dengan pertanyaannya berbeda. Hakikatnya tidak berbeda, tapi Nabi tahu tuh. Secara kejiwaan Nabi tahu masalahnya seperti apa, dan Nabi tahu solusinya bagaimana. Contoh, ada yang datang bertanya, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Biasanya wasiat ini kan isi mungkin mengatakan jangan lupa ya sholat 5 waktu berjamaah, atau jawaban jangan lupa ya nanti ibadah ditingkatkan dengan sholat sunnah ini, sholat sunnah ini. Itu ada korelasi antara pertanyaan dengan jawaban. Tapi di hadis ini pertanyaannya beda, jawabannya beda. Ia mengatakan, ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Nabi katakan, jangan marah. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kalau secara tekstual tidak ada korelasi antara wasiat dengan jangan marah. Tapi ternyata ulama hadis coba mereka mengkaji kenapa meminta wasiat kepada Nabi. Nabi jawabannya hanya la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ternyata orang yang bertanya ini seorang hakim di sukunya, diangkat di gobilahnya sebagai seorang hakim. Kemudian orang ini memang emosional.
Seorang hakim itu tidak boleh memasukkan emosi di dalam memutuskan satu keputusan, tapi harus dengan bukti. Nah ternyata ini hakim banyak keputusannya itu salah. Kenapa salah? Karena dia putuskan satu kasus atau masalah bukan berdasarkan bukti, tapi berdasarkan emosi. Sehingga Nabi katakan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nanti dia pulang ke rumah, dia pikirkan wasiat Nabi. Oh, maksudnya Nabi ini saya kalau putuskan satu masalah jangan marah. Saya juga harus mengurangi saya punya emosi, jangan menjadi orang yang pemarah. Lihat, akhirnya dia temukan jawaban sendiri dengan bahasa Nabi dengan 3 kalimat, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Nah, itu kelebihan Nabi Muhammad SAW. Sama seperti orang ini datang mengatakan, ya Rasulullah, saya berhubungan suami istri di saat saya berpuasa. Nabi tidak marah. Kenapa? Karena Nabi tahu dia tidak tahu hukumnya atau dia tidak sengaja. Kemudian Nabi katakan, sudah kalau begitu kau merdekakan budak. Kafaratnya memerdekakan budak. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya bukan orang kaya, saya tidak punya budak. Kemudian Nabi bilang, kalau gitu engkau memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Dia katakan, Nabi katakan, engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia bilang, itu berat ya Rasulullah, saya tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian Nabi katakan, kalau begitu kasih makan 60 orang fakir miskin. Dia katakan, ya Rasulullah, saya saja susah makan, bagaimana saya mau kasih makan orang? Dan ketahui ya Rasulullah, saya di sini di kampung ini orang yang paling miskin. Maka Nabi Muhammad SAW tersenyum mendengar jawaban dari orang tersebut. Ada sahabat yang datang membawa itu makanan, dan makanan ini cukup untuk 60 orang. Diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini hadiah untukmu, makanan. Dan Nabi kalau menerima hanya hadiah, kalau sedekah beliau menolak. Beliau terima tapi beliau tidak konsumsi, beliau kasih kepada sahabat. Tapi diberikan hadiah, Nabi terima. Setelah Nabi terima, Nabi lihat ini sahabat yang tadi. Nah, ini kamu ambil untuk kafarat, kasih makan orang. Kemudian sahabat itu menjawab untuk kedua kalinya, ya Rasulullah, jangan kasih makan orang, saya punya keluarga di rumah banyak yang belum makan. Kata Nabi, kalau gitu kasih makan mereka saja. Kasih makan mereka saja. Akhirnya dia pergi, dia kasih makan keluarganya. Nah, ini akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.